Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, senang sekali sama Desi Kedenekarang sore hari ini kembali hadir dalam dialog khusus bersama ITB Stikom. Ya, pemirsa, Stikom telah berubah menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Stikom tentunya, dan perubahan nama tersebut tentunya akan memberikan terobosan-terobosan lain yang akan dilakukan. Nah, terobosan-terobosan seperti apa yang akan dilakukan oleh ITB Stikom, dan tentunya akan memberikan dampak saat penerimaan siswa baru di ITB Stikom Bali 2020-2021. Ya, sistem penerimaan siswa baru ITB Stikom Bali 2020-2021, apanya yang baru? Nah, itu dia yang akan menjadi topik kita pada sore hari ini bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio tentunya. Yang pertama ada Profesor Dr. Made Bandem MA, beliau merupakan pembina Yayasan Widya Dharma Santi Denpasar. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Apa kabarnya, Prof? Baik-baik saja. Sehat nggih, Pak Prof ya? Alhamdulillah, astungkara. Astungkara sehat ya. Walaupun saat ini kita sudah melaksanakan aturan pemerintah, jaga jarak, pakai masker. Harus ya, harus disiplin mengenai itu. Iya, ya. Terima kasih sudah hadir di studio pada sore hari ini, Prof. Juga, ya. Baik, nanti kita akan berbincang-bincang lebih banyak lagi tentang, nah ini dia, yang baru apa nih dari ITB Stikom? Betul. Tentunya sudah ada yang akan disampaikan oleh pembina Yayasan Widya Dharma Santi tentunya. Baik, di samping Profesor tentunya sudah ada Dr. Dadang Hermawan, beliau merupakan Rektor ITB Stikom Bali. Om Swastiastu. Pak Dadang, apa kabarnya? Baik. Ini perjumpaan kita kesekian kalinya. Iya, betul. Kesekian kalinya pula. Iya. Dua ponakan saya tetap sekolah di sana. Gitu, ya. Pak Dadang. Ya, syukurlah. Ini karena nama besar Stikom mungkin ya? Ya, mungkin. Ya. Mudah-mudahan. Siapa dulu pembinanya? Oh, aduh, ini dia nih. Rektornya saja, Pak Dadang. Iya, Pak Dadang, ini belum setahun ya berarti perubahan nama dari perubahan status dari Iya. Stikom menjadi ITB Stikom nih. Ya, belum. Jadi SK-nya secara resmi itu bulan Mei, kemudian diserahkan bulan Juni oleh Pak Sekjen Kemenristek Dikti waktu itu. Iya. Dan sekarang menjadi Sekjen juga di Kemendikbud, Pak Prof. Ainun Naim. Ya. Baik. Nah, kita tahu nih situasi saat ini, kemudian pada saat kegiatan pandemi COVID-19 ini sendiri, bagaimana sebenarnya kegiatan perkuliahan pada saat pandemi COVID-19 ini sendiri bagi mahasiswa-mahasiswa yang baru saja memulai perkuliahan ataupun yang akan berada di sisa-sisa akhir perkuliahan nantinya, seperti ponakan saya di rumah ini. Di rumah aja katanya, tapi tetap belajar katanya. DRS di rumah saja. Ya, jadi gini, pada saat ini memang kami sama dengan juga perguruan tinggi atau institusi pendidikan yang lain melaksanakan perkuliahan atau pembelajaran lewat media teknologi informasi yang disebut dengan daring program atau online program. Nah, tapi bagi kami itu sudah tidak merupakan hal yang baru. Hal yang baru. Ya, karena itu sudah dilakukan 10 atau 15 tahun yang lalu sejak kami dari kampus lama. Ya. Dan pada saat itu kami dari satu semester ada 16 kali pertemuan, itu mungkin 5 sampai 6 kali sudah melaksanakan daring. Jadi mereka di rumah saja. Dan sampai dengan saat ini, sekarang ini pada saat ini hari ini atau jam ini ada juga yang sedang ujian sekarang. Sedang ujian tengah semester. Bahkan ada beberapa mahasiswa yang saat ini sedang melaksanakan UTS. Semua, bukan beberapa mahasiswa, jadi semua. Ya. Semua mahasiswa kan ada jam-jamnya kan, jam sekian sampai sekian ujiannya ini, jam sekian ini. Nah, si para dosen itu bisa mengupload soalnya kapan saja, tetapi para mahasiswa bisa membuka pada saat jam ujian itu, gitu. Kalau misalnya jam ujian itu 90 menit, maka setelah 90 menit si sistem itu akan close sendirinya, mahasiswa tidak bisa upload lagi. Kecuali kadang-kadang ada kasus misalnya, Pak, ini sistem di kami itunya turun, internetnya misalnya down, baru WA ke dosennya. Dosennya dibijaksanaan, ya silakan. Ada kebijaksanaan dari para dosen pembimbing. Asal betul-betul saat itu juga dikirimkan lewat media lain, misalnya media WhatsApp atau media email gitu kan. Itu jadi sudah tidak asing lagi, dan mereka kelihatannya enjoy saja. Jadi tidak membuat para mahasiswa akan terkejut dengan sistem saat ini, betul. Kegiatan perkuliahan pada saat pandemi COVID-19 ini sendiri. Ya, tapi mungkin ada juga rasa jenuhnya mereka itu ya. Oleh karena itu kami berusaha untuk selalu
membuat variasi perkuliahan, misalnya bukan hanya sinkronis saja atau asinkronis saja. Jadi ada tatap muka juga, tatap muka lewat misalnya Zoom, lewat video conference. Dan kami juga punya sistem sendiri yang disebut dengan Microsoft Teams. Itu yang kami sudah lakukan. Dan juga kami juga punya sistem e-learning sendiri yang sudah kami pakai bertahun-tahun yang lalu dan terus kami sempurnakan. Gitu. Jadi selain itu juga di kampus kami karena anak-anak tidak ada, tapi kan pelayanan kepada masyarakat yang mau daftar, kemudian juga yang mau ujian, yang konsultasi masalah e-learning ini, tetap kita buka dengan cara dibagi shift, 50% masuk, 50% enggak. Tapi mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sebelum masuk mungkin didisinfektan dulu, kemudian diukur suhu tubuhnya, kemudian ada hand sanitizer dan sebagainya, jaga jarak dan sebagainya. Sehingga sekarang pun kan kami dengan adanya wabah atau pandemi ini tetap untuk semangat ya, dan kami sekarang dengan Prof Bandem melakukan sosialisasi, barangkali ada masyarakat yang memerlukan tentang program-program baru di ITB Istiqom Bali. Gitu. Selain itu juga kami membuka konsultasi kepada masyarakat atau lembaga-lembaga pendidikan, baik SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi yang masih mau mengembangkan e-learningnya, karena kami sudah 10 atau 15 tahun yang lalu mengembangkan itu, barangkali masih ada yang mau dikembangkan atau diedit atau diupdate, kemudian lebih menarik lagi kami menyediakan dengan gratis. Ada 30-an dosen kami yang backgroundnya teknologi pembelajaran sudah siap menerima konsultasi itu. Baik. Nah, ini bagi adik-adik, khususnya bagi adik-adik kita yang saat ini sudah berada di jenjang kelas 3 SMA yang akan lulus nanti di tahun ajaran 2020-2021 yang ingin melanjutkan ke ITB Istiqom. Nah, adakah perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya saat penerimaan atau sistem penerimaan mahasiswa baru di ITB Istiqom? Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pak Dadang, Prof, nanti kita lanjutkan lagi. Kita rehat sejenak. Pemirsa, jangan kemana-mana. Di sesi berikutnya kita masih akan berbincang-bincang mengenai sistem penerimaan siswa baru ITB Istiqom Bali 2020-2021. Apanya yang baru nanti akan dibahas, dan nanti juga kami akan mengajak Anda atau berpartisipasi di 036189484400 dan juga di 036189484401 sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Bagaimana sistem penerimaan siswa baru ITB Istiqom Bali 2020-2021, dan tentunya ada yang baru di sini. Nanti kita akan bahas bersama Prof Bandem selaku pembina Yayasan Widya Dharma Santi Denpasar, dan ada Dr. Dadang Hermawan, beliau merupakan Rektor ITB Istiqom Bali. Dan nanti kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di 036189484400 dan juga di 036189484401. Kalau tadi sudah dijelaskan bagaimana pembelajaran atau sistem pembelajaran di saat pandemi COVID-19 ini sendiri. Jadi mahasiswa tidak diliburkan ya, Pak Dadang ya, tapi masih tetap melakukan aktivitas belajar. Bahkan saat ini ada yang melaksanakan UTS. Semuanya. Sesuai jadwal mata kuliahnya mereka. Baik. Kalau ada sesuatu yang di luar kendali, nanti bisa ada kebijakan dari para dosen tentunya ya. Suasana seperti ini, harus banyak kebijakan yang dikeluarkan. Betul sekali. Dan yang pastinya kalau kita ngomongin tentang mahasiswa yang mengikuti perkuliahan di ITB Istiqom ini sendiri kan bukan hanya ratusan tapi ribuan banyaknya. Dan itu jadi tolak ukur juga bahwa ITB Istiqom merupakan kampus yang memang idaman bagi para lulusan nantinya. Berbicara, ya betul kan Pak Dadang? Setiap tahunnya pasti akan ada penambahan mahasiswa baru tentunya. Nah, kita tahu ini perkuliahan akan dimulai pada tahun ajaran baru ini sendiri 2020-2021 ini sendiri, tinggal beberapa bulan lagi. Tapi kita belum tahu ini pandemi ini apa status pandemi COVID-19 ini sampai kapan berakhirnya. Nah, bagaimana dengan perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya atau sistem penerimaan mahasiswa baru di ITB Istiqom pada
saat atau tahun ini sendiri, Pak Dadang? Ya, sebagaimana dianjurkan oleh pemerintah dan juga baik pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah, bahwa saat ini semua kegiatan kegiatan akademik, kegiatan kemahasiswaan, kegiatan perkuliahan, termasuk kegiatan penerimaan mahasiswa baru, semuanya dilaksanakan secara daring, secara online. Ya. Mulai dari mereka daftar, kemudian mereka membayar biaya pendaftaran, kemudian mereka tes tulis itu, kemudian wawancara pun sekarang pakai daring semua. Yeah. Jadi tidak ada yang datang ke kampus gitu kan. Dan semua dilakukan secara daring. Pengumuman kelulusan pun semua pakai daring, semua pakai online, semua pakai web, dan kembali registrasi pun semua pakai online semua. Jadi nah, dari perkembangan atau perbedaan dengan yang tahun lalu, di mana pada saat tahun lalu kan ada tes wawancara, itu mereka datang ke kampus, sekarang sudah dilaksanakan secara daring. Tapi dari perkembangan, kami kan selalu buka penerimaan mahasiswa baru ini setahun itu di awal tahun. Jadi tanggal 2 Januari kami sudah buka. Jadi sampai dengan saat ini sudah banyak juga mahasiswa yang registrasi dan yang mendaftar. Kalau tidak salah sekitar 500-an sudah registrasi dan yang daftar sudah 700-an untuk kegiatan perkuliahan di bulan September nanti. Nah, cuman perbedaannya memang dilakukan secara online semua. Nah, inilah yang ingin kami sosialisasikan kepada masyarakat. Di tengah-tengah musibah atau wabah ini, masyarakat masih tetap bisa memilih-milih, bisa melakukan aktivitas walaupun di rumah, termasuk juga bagi adik-adik yang mau melanjutkan pendidikan tingginya ke kami, ke ITB Stikom Bali, yang bisa dilaksanakan secara online. Gitu. Oke. Ya. Kita tahu ini dalam situasi seperti ini, tapi kenapa Stikom Bali ini semakin getol-getolnya sosialisasi tentang penerimaan sistem atau penerimaan mahasiswa baru ini sendiri, Pak Dadang? Ya, itu seperti tadi sudah dikatakan bahwa di tengah-tengah pandemi, walaupun kita di rumah saja kan tetap kita harus beraktivitas. Nah, kewajiban kami pun juga sama, mensosialisasikan program yang baru kami kepada masyarakat, antara lain dengan kegiatan seperti ini, dan kebetulan didampingi oleh para pembina yayasan yang mungkin bisa menambahkan tentang hal ini. Baik. Nah, saya ke Prof. Banden. Prof. Banden selaku pembina Yayasan Widya Dharma Santi Denpasar ini sendiri, kemudian sudah ada pernyataan dari Pak Dadang bahwa ini ada yang berbeda saat penerimaan siswa baru ITB Stikom Bali 2020-2021 ini sendiri. Sudah dijelaskan semuanya berbasis daring sekarang. Nah, kalau kita berbicara tentang program baru yang ada di ITB Stikom ini seperti apa, Pak? Betul. Prof. Ya. Kan Stikom Bali ini kan didirikan pada tahun 2002. Jadi sejak itu sampai tahun 2020 ini, selama masih menggunakan nama STIMIK Stikom Bali itu, kita hanya mengelola satu bidang ilmu, yaitu bidang ilmu teknologi. Nah, dan di situ ada program studi. Kalau tidak salah ada 4 program studi di sana. Yang pertama dinamakan program studi sistem komputer. Ini yang sangat basic bagi Stikom Bali. Setiap anak harus memahami bagaimana sistem komputer itu dilakukan, kan begitu. Lalu yang kedua adalah sistem informasi. Karena dengan komputer dan sebagainya, sistem informasi itu lalu digerakkan supaya lebih lancar dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga ada program D3 dinamakan manajemen informatika. Ini kita juga memberikan kepada mereka yang tidak mampu bersekolah 4 tahun. Nah, kita berikan kesempatan 3 tahun untuk menjadi program diploma ahli madya di bidang komputer informatika ini. Nah, yang menarik selama ini juga adalah kerjasama kami dengan Help University yang ada di Malaysia. Kita memberikan satu program yang dinamakan program sarjana komputer, namanya Bachelor of IT, BIT, ya, Bachelor of IT, dengan universitas di Malaysia Kuala Lumpur itu, dan ini berjalan sangat bagus sehingga anak-anak kita memiliki dua gelarnya. Satu mengambil gelar di STIMIK Stikom Bali, lalu satu lagi di sana di Help University, dan ini bahkan ada di antara mahasiswa-mahasiswa lulusan Stikom Bali dan Help University itu
yang nomor 1 ini dari Stikom Bali sendiri, bahkan sudah 2 kali. Nah, gitu. Jadi ini unggul lah anak-anak kita yang mengambil dual degree semacam itu. Nah, sejak Mei yang lalu kita kan mendapatkan suatu program baru karena namanya sudah berganti. Apa namanya? ITB Stikom Bali, Institut Teknologi Bisnis Stikom Bali. Dapatlah kita satu bidang ilmu lagi yang dinamakan bidang ilmu bisnis gitu. Jadi kita sekarang memiliki satu program S1 di bidang digital bisnis, bisnis digital namanya. Nah, jadi bisnis digital ini baru satu program studi, tetapi kita rancang untuk memiliki 5 minat utama, konsentrasi. Jadi melihat perkembangan ke depan, kita menyusun suatu program konsentrasi atau minat utama. Yang pertama dinamakan bisnis kuliner, gastronomi, culinary, gitu ya. Ini harus ada karena bagaimanapun juga ini merupakan industri terbesar dalam rangka RI 4.0 ini, bisnis kuliner namanya. Lalu yang kedua kita sebut sebagai bisnis perhotelan. Ya, walaupun sekarang kita dalam keadaan yang kurang baik, kurang sehat, tapi masa depan tetap kita harus perhatikan, berikan kemampuan pada anak-anak kita, memberikan kompetensi supaya mereka tahu benar bagaimana perhotelan itu dijalankan. Lalu yang ketiga, memang ini suaranya aneh gitu ya, tapi kita juga membuka satu program bisnis seni pertunjukan. Gitu. Ini nanti kita akan jelaskan kenapa bisnis seni pertunjukan begitu. Lalu yang keempat ada digital akuntansi dan yang kelima digital marketing. Jadi 5 ini yang baru. Jadi digital akuntansi di dalam bidang perpajakan. Ini semua program-program yang berbasis ya digital, digital seperti itu. Ini yang baru, maka mulai tahun ini tadi saya minta penjelasan dari Pak Dadang, Pak Rektor, bahkan sudah ada yang mulai mendaftar di bidang digital bisnis ini, gitu. Karena kita kan tidak bisa hidup tanpa perkembangan bisnis di masa yang akan datang. Itulah sekarang kita memiliki 5 program yang kuat, yang barangkali menjadi unggulan kita masa yang akan datang itu. Dengan yang terakhir ini yaitu konsentrasi bidang-bidang yang saya sebutkan tadi itu, gitu. Baik, jadi ada yang baru sekarang di sini. Ada yang menarik di sini, ada juga bisnis seni pertunjukan. Jadi itu juga sudah menjadi pemikiran kedepannya ini seperti apa anak-anak nanti kalau lulusannya nanti ya Pak ya, Prof, tentang baik itu bisnis kuliner, perhotelan, seni pertunjukan, akuntansi, bisnis yang terakhir, manajemen itu sendiri, Prof. Ya, betul. Jadi selama ini kan masyarakat berpikir tentang seni pertunjukan kita, gitu. Seniman-seniman banyak yang berpikir tentang seni pertunjukan kita itu sikapnya, falsafahnya adalah seni untuk seni, gitu. Ini masih benar ya. Seni untuk seni, yaitu seni untuk menciptakan kesenian yang adiluhung supaya memperkaya kebudayaan kita. Kan itu tetap. Oke. Lalu yang kedua, ketika kita berbicara masalah seni untuk pasar, wah banyak komentar ya. Jadi ini seni itu untuk selera pasar gitu ya. Dalam pasar. Ya padahal sesungguhnya seni itu mengandung aspek-aspek bisnis yang tinggi kalau kita bisa mengelolanya gitu. Nah, yang terakhir, ya untuk melerai pertengkaran seperti itu, kita berpikir sesungguhnya bahwa seni itu untuk stakeholder lah. Ya, kita bisa memuaskan masyarakat, kita bisa memuaskan pemerintah, kita bisa juga memuaskan para pelaku daripada seni pertunjukan, kita juga bisa memuaskan para penonton, dan yang paling penting juga bisa memuaskan pemegang saham, kan gitu. Nah, ini jadi kita buka saja seperti itu sehingga kita beranilah membuka program minat utama dalam bidang seni pertunjukan itu. Itu dulu ya. Baik. Kemudian tentu saja kita sudah merancang juga profilnya. Jadi kelima konsentrasi ini kita sudah merancang profil mereka. Karena kan mereka kuliah ya 4 tahun mengambil 144 SKS ya. Oleh karena ini S1 tetap saja kemudian konten daripada perkuliahan mereka itu adalah teorinya 80%, praktiknya 20%. Walaupun di dalam teknologi ini hampir semua kuliah teori itu ada kandungan praktiknya seperti itu karena ini kan
ilmu terapan namanya. Jadi kami yakini sekali dengan dalam menyusun profil itu kita mendapat gambaran bagaimana lulusan yang akan datang. Salah satu di antaranya misalnya mereka bisa menjadi wirausahawan dalam berbagai bidang yang saya sebutkan tadi itu. Nah, lalu yang kedua mereka juga bisa menjadi peneliti, akademisi, yaitu di bidang masing-masing, bahkan juga dosen. Kan bisa mereka mengajar di perguruan tinggi atau di mana-mana seperti itu. Nah, yang lebih penting daripada itu, karena mereka memiliki pengetahuan yang profesional, bisa menjadi konsultan juga di berbagai bidang, 5 bidang itu, kan. Lalu kemudian mereka bisa menjadi analisis data di dalam bidang bisnis digital. Ini penting sekali. Dan yang terakhir, ya yang paling pokok itu mereka bisa membuat pekerjaan profesional, mengembangkan aplikasi-aplikasi untuk seni pertunjukan, untuk perhotelan, untuk yang lain-lain. Nanti kita bahas juga seperti itu nanti. Baik. Ya, lebih dalam. Semakin bervariasi lagi pilihan dari mahasiswa, calon mahasiswa yang ingin mengambil prodi bisnis digital ini sendiri dengan konsentrasi 5 konsentrasi yang ada di ITB Stikom Bali ini sendiri ya, Prof ya. Baik, Pak Dadang, ini kalau kita ngomongin tadi kan Pak Profesor sudah mengatakan ada universitas di luar yang digandeng juga dari ITB Stikom ini sendiri. Adakah juga kerjasama dengan universitas lainnya di luar daerah yang bekerja sama dengan ITB Stikom ini sendiri, Pak? Ya, selain yang tadi banyak sekali kita kerjasama dengan universitas di dalam maupun di luar negeri. Tapi yang betul-betul ada real kelas 2 degree, kelas mahasiswa yang mengambil program di kita, tapi juga diakui oleh luar, itu adalah hanya di Help University. Nah, kemudian yang di dalam negeri yang baru nih, yang tadi seperti Prof. Banu sampaikan, itu kan bisnis digital baru, program studi baru. Kami juga melakukan kerjasama 2 degree dengan BINUS University di Jakarta. Kita tahu BINUS University itu adalah universitas swasta pertama yang paling baik di Indonesia, terutama bidang manajemennya. Nah, yang kami kerjasama dengan BINUS University itu adalah 2 degree antara Stikom Bali dengan BINUS, program studi sistem informasi, dikawinkan atau dinikahkan dengan program studi manajemen di BINUS University. Jadi mahasiswanya nanti kuliah di Stikom Bali sekitar 180 SKS dalam waktu 4 tahun, tetapi mendapatkan 2 gelar. 1 gelar dari Stikom Bali, sarjana komputer, dan 1 gelar dari BINUS University, sarjana manajemen. Nah, ini pernikahan atau penggabungan atau 2 gelar ini sangat menarik karena satu pihak mendalami IT, satu pihak mendalami manajemen. Sekarang ini kan banyak ahli manajemen, IT-nya kurang, dan ahli IT manajemennya kurang. Nah, dengan adanya program ini harapannya bisa mengkolaborasikan sehingga mereka memahami manajemen yang berbasis digital, memahami manajemen yang berbasis IT, sehingga harapannya mereka setelah lulus, di samping mendapatkan 2 gelar itu juga mendapatkan pengetahuan yang penggabungan antara ilmu manajemen dan ilmu IT. Baik, ini luar biasa sekali. Kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, kita kembali lagi dalam dialog interaktif bersama ITB Stikom tentunya, sistem penerimaan siswa baru ITB Stikom Bali 2020-2021. Tentunya ada yang baru tentunya ya. Tadi sudah dijelaskan ada 5 konsentrasi, ada program baru, Prodi Bisnis Digital, dan tentunya ada 5 konsentrasi yang sudah dijelaskan oleh Profesor. Profesor, kalau kita berbicara, ini kekuatan-kekuatan apa yang akan sounding atau diberikan nantinya kepada para calon mahasiswa yang akan memilih 5 konsentrasi tersebut, Prof? Betul. Yang pertama, mari kita jelaskan dulu kepada calon-calon mahasiswa bahwa bisnis seni pertunjukan misalnya, atau perhotelan, atau yang lain. Ini suatu usaha bisnis di mana kita memanfaatkan kecanggihan teknologi itu ya untuk mempromosikan, untuk memproduksi, bahkan mencipta lalu memasarkan hasil-hasil dari produksi itu. Ini yang penting saya rasa. Lalu kalau kita melihat seni pertunjukan misalnya, ini kita memiliki berbagai kekuatan di Indonesia maupun juga di Bali terutama ya. Nah, saya melihat yang pertama
di dalam seni pertunjukan kita yang berkembang sekarang, itu Bali itu memiliki talent, kecerdasan ya. Dari dulu maestro-maestro kita sampai generasi yang mendatang ini, kalau kita lihat dalam situasi yang COVID-19 ini, banyak sekali karya-karya yang mereka karyakan. Mereka melakukan sesuatu untuk merealisasikan imajinasi mereka, atau membuat puisi, membuat karangan, atau membuat koreografi gitu ya. Itu karena memang kita memiliki kecerdasan di samping keragaman dari berbagai seni pertunjukan kita yang ada di Indonesia, di Pulau Bali ini. Dari sakral menjadi yang sekuler, ada yang semi seremonial sifatnya gitu ya. Yang wali bebali, bali-balihan istilah di sini itu. Itu kita kuat sekali, menyebar di mana-mana. Lalu kemudian sesungguhnya seni pertunjukan itu memiliki kandungan ya bisnis yang tinggi sesungguhnya. Kalau kita bisa memanagenya, kalau kita bisa mengelolanya, akan menjadi suatu bisnis yang sangat tinggi sekali sesungguhnya. Nah, selain talent yang dimiliki oleh orang-orang kita di Indonesia dan Bali pada khususnya, ya, dalam COVID-19 ini kan kita physical distancing, kita tidak bisa kemana-mana kan, tapi kita punya teknologi. Ya, kita punya teknologi, kita masih bisa merealisasikan ya pemikiran-pemikiran kita, merealisasikan imajinasi kita untuk berkarya sekarang, dan kita bisa launching lewat YouTube atau lewat teknologi. Ini keuntungan kita sesungguhnya. Nah, abad ke-20 ini, awal abad ke-20 ini kita telah diperingatkan oleh seorang sastrawan Kawi Agung dari Bali yang bernama Ide Pedanda Made Sidemen. Ingat barangkali ya, gede karang ya. Jadi beliau itu mengatakan, kita tidak memiliki sawah, kita karang awake tandurin. Jadi diri kita inilah yang kita tanamkan dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan ini kita bisa berimajinasi, kita bisa berkonsentrasi dan juga merenung, bisa menghasilkan kreativitas. Nah, sini saatnya sekarang. Nah, dengan adanya teknologi yang kuat ini, kita masih bisa melaunching karya-karya kita ke dalam dunia. Kita lihat saja tadi, ada selalu kesenian yang namanya pikobet ya, nyanyian tadi yang kita lihat. Itu kan karena teknologi kita bisa mendengarkan itu di mana-mana kan, seperti ini. Ini peluang yang bagus. Nah, lalu yang ketiga, sungguhnya orang Bali, orang Indonesia ini memiliki toleransi yang tinggi. Ya, toleransi ini penting. Kita sudah punya teknologi, punya bakat yang bagus, toleransi ini penting. Kalau menggarap suatu seni pertunjukan yang baik, yang kuat, harus ada kerjasama antara kita dengan yang lain kan gitu. Nah, ini perlu ada toleransi yang lebih tinggi, di mana suatu saat nanti tidak ada pesta kesenian Bali, tidak ada pesta kesenian di kabupaten dan di mana-mana sementara ini. Sebab itu, nah kita bisa juga menciptakan festival virtual, ya, festival virtual melalui suatu portal. Ya, ini di Stikom kan punya kita, ya, portal yang kita buat misalnya untuk bertoleransi dengan teman-teman di seluruh Bali, membuat satu festival menunjukkan karya-karya mereka. Karena sekarang banyak sekali teman-teman kita yang komposer, lihat saja misalnya Yudana, lihat saja misalnya Dewa Alit, lalu dari Beleleng menciptakan menciptakan puisi-puisi, dia sudah unggah. Kalau ini kita festivalkan dalam satu virtual portal seni pertunjukan yang ada di Stikom, barangkali kita memiliki ada pengganti kemudian daripada yang kita miliki itu. Nah, itu salah satu kekuatan tentu ya. Lalu kemudian kelemahannya tentu ada, ya tentu ada. Oleh karena sekarang zamannya seperti ini, kita perlu ke depan itu memikirkan strategi yang lebih unggul. Makanya bisnis digital, bisnis tim pertunjukan, perhotelan ini dilakukan oleh karena mengantisipasi itu. Nah, di dalam seni pertunjukan kita kurang sekarang adanya IM. Event management gitu ya. Event management kurang sekali. Kalau suatu event misalnya dari luar negeri, ada expo, ada festival, seperti dulu kan ada namanya KIAS ya, Kesenian Indonesia di Amerika Serikat, ada expo di Vancouver, di Australia, di mana-mana expo. Pada waktu kan karena itu pemerintah yang melaksanakan lebih aman, tapi sekarang kan dituntut profesionalisme, yaitu membutuhkan event management. Nah, disinilah dibutuhkan program studi, inilah mereka akan dilatih menjadi event management atau event organizer secara profesional. Ini yang harapan kita seperti itu. Nah, ya sehingga strategi yang kuat itu nanti ya kita memberikan pelajaran pendidikan selama 4
tahun itu supaya mereka menjadi profesional di bidang masing-masing. Jadi itu. strategi pun sudah dipersiapkan dari ITB Stikom Bali ini sendiri dengan konsentrasi yang baru ini sendiri, yang baru 5 konsentrasi yang ada di sendiri. Benar, Prof benar, ya. itu, ya. Baik, silakan pemirsa yang ingin bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita pada sore hari ini, line sudah kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Prof, sembari kita menunggu nanti ada penelpon mungkin, ada Prodi Bisnis Digital adalah prodi yang baru dari ITB Stikom ini sendiri, Pak Dadang, dan yang pastinya ada 5 konsentrasi yang sudah dipersiapkan. Nah, yang pertanyaannya adalah bagaimana dengan SDM atau tenaga pengajarnya? Sudahkah dipersiapkan untuk konsentrasi yang baru ini sendiri, Prof? Ya, memang ketika kita merumuskan adanya program ini, ya tantangan yang utama yang kita hadapi tentu saja adalah SDM yang untuk memberikan kuliah itu. Nah, oleh karena itu tadi kan Pak Dadang sudah mengatakan kita bisa bekerja sama di bidang bisnis, misalnya dengan universitas lain. Universitas Udayana yang memiliki fakultas ekonomi yang kuat, kita merancang untuk melaksanakan program bersama dengan mereka. Dengan seni pertunjukan misalnya, kita bisa kerjasama dengan universitas yang lain, misalnya Institut Seni Indonesia di Denpasar, kan begitu misalnya. Ini kerjasama ini kita harus lakukan. Apalagi sekarang ada belajar merdeka, ya, belajar merdeka 1,5 tahun mahasiswa kita itu harus belajar merdeka di luar kampus gitu ya. Nah, ketika kita merancang bisnis seni pertunjukan ini atau bisnis perhotelan ini atau bisnis kulineri ini atau gastronomi ini, kita sudah pikirkan itu. Kita bisa bekerjasama dengan universitas yang lain, tidak hanya dosennya yang kita butuhkan, tetapi juga kerjasama di bidang kemahasiswaannya itu. Bisa saja misalnya sebuah universitas yang tidak mengelola teknologi, mereka bisa mengirim mahasiswanya ke kita untuk belajar teknologi selama 1,5 tahun ya, belajar merdeka itu. Begitulah anunya. Nah, itu tantangannya memang demikian, tapi solusinya adalah kita mengadakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi yang ada, termasuk yang tadi di Help University di Malaysia itu. Baik, saya ke Pak Dadang dengan konsentrasi di bidang teknologi dan tentunya akan ada prodi baru lagi bisnis digital sendiri dengan 5 konsentrasi yang sudah dipersiapkan. Tentunya SDM yang tersedia di ITB Stikom Bali ini sendiri tentunya sudah sangat dipersiapkan bahkan sejak 2002 yang lalu. Ya, jadi sebelum program studi baru ini diizinkan, kami kan harus menyusun proposal pengajuan. Nah, salah satu persyaratan yang sangat ketat itu adalah ketersediaan daripada dosen. Nah, jadi dengan dosen yang telah memenuhi standar, telah memenuhi kualifikasi, kemudian juga dari segi jumlah telah memenuhi syarat, maka keluarlah izin bisnis digital ini. Kemudian dari bisnis digital kemudian kita kembangkan 5 konsentrasi yang tadi sudah disebutkan oleh Prof. Bandem. Dan itu memang kita memerlukan kolaborasi dengan perguruan tinggi lain. Misalnya tadi seni pertunjukan dengan ISI. Kenapa? Karena kan kita tidak ahli dalam bidang seninya, tidak ahli dalam bagaimana lika-liku seni tari dan sebagainya, tidak ahli. Tapi kan kita harus mengetahui, karena nanti kan tujuannya bisnis digital itu selain mereka profesional di bidang seni pertunjukan, tapi juga barangkali ada yang berwirausaha di bidang seni pertunjukan. Dan bedanya dengan ISI itu kan kalau ISI itunya kompetensinya kan di seninya. Kalau kami di bisnisnya atau di manajemennya, di pengelolaannya. Nah, itulah perlu kolaborasi dengan PTS lain yang sudah ahli di bidangnya. Dan kami sudah bertemu dengan beliau-beliau baik dari ISI maupun dari UNUD, khususnya Fakultas Ekonomi, yang siap membantu kami melaksanakan atau berkolaborasi dalam mengelola program bisnis digital ini. Baik. SDM sudah sangat dipersiapkan tentunya. Bahkan jauh-jauh hari sudah dipersiapkan untuk program atau prodi baru ini sendiri, bisnis digital ini sendiri, Pak Dadang dan Prof ya. Silakan pemirsa yang ingin bertanya lebih banyak lagi, lain sudah kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Kalau tadi SDM sudah sangat dipersiapkan. Dari 2002, kemudian hampir 18 tahun ya Prof ya? 18 tahun keberadaan dari Stikom ini sendiri. Kemudian pasti masyarakat juga akan bukan hanya hitungan ratusan tetapi ribuan mahasiswa sudah lulus dari Stikom ini sendiri. Sekarang berubah nama menjadi ITB Stikom sendiri.
adakah fasilitas-fasilitas yang baru juga yang akan dimiliki oleh kampus ITB Stikom Bali untuk menunjang kegiatan belajar mengajar ini sendiri, Prof? Ya, jadi sebagai pembina Yayasan Widyadhara Masanti. Baik, kita ditahan dulu. Tahan dulu Prof. ya, oke. Ada Dian dari Tuban ya, ini Tabanan atau Tuban nih? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Iya, Dian Om Swastiastu. silakan. Dari mana Dian? Saya dari Tabanan. Oh Tabanan, saya pikir Tuban ya. Oke, terus Dian. Iya, baik, saya calon mahasiswa baru dari Tabanan. Saya dari SMA 1 Tabanan. Wah, Saya ingin menanyakan tentang beasiswa yang tersedia di Stikom Bali. Apakah ada beasiswa? Jika ada, beasiswa apa saja? Kemudian syarat pendaftarannya apa saja? Dan sampai kapan kira-kira bisa mendaftar via online? Karena kan sekarang sepertinya lagi libur. Apakah online-nya itu dibuka sampai kapan? Seperti itu. Terima kasih. Oke, waduh, Ya. sudah Langsung sudah menunjuk. langsung nunjuk nih beasiswanya. Tapi sebelum menjawab pertanyaan dari Dian, kita lanjutkan dulu, Prof, tentang fasilitas yang dimiliki oleh kampus ITB Stikom Bali sebelum kita ke beasiswa Iya. yang ditanyakan Dian. Jadi kita sudah berkali-kali mengadakan rapat dengan pihak yayasan ya, Yayasan Widyadhara Masanti. Ya, selama ini memang Stikom Bali memiliki beberapa kampus sesungguhnya. Iya. Salah satunya yang ada di Renon kan gitu. Lalu ada juga Masyarakat kampus taunya yang ada di Renon. Renon ya, karena itu pusatnya di situ. Iya. Lalu kemudian ada juga kampus yang ada di Jimbaran ya. Jadi mahasiswa yang dekat dengan Jimbaran, ya mereka kuliahnya di Jimbaran sendiri. Nah, lalu kemudian ada juga program-program yang terkait dengan Stikom, ITB Stikom Bali itu. Misalnya program-program yang terkait dengan Pak Dadang yang Diploma 3 itu yang ada di Pandu ya, di Pandu itu program di sana ada juga ada dan sekarang kita merencanakan menggunakan kampus mengembangkan diri ke Abian Semal. Ke utara. Kenapa demikian? Oleh karena kami ya 2 tahun yang lalu sudah meresmikan satu SMK TI Bali Global di daerah Blaki Abian Semal itu. Jadi di Bandung Utara. Di Bandung Utara. Nah, selama ini kan kita juga Stikom Bali punya anak buah silahnya ya, persiapan di SMK itu kan SMK TI Bali Global yang ada di Citarum, yang ada di Jimbaran, ada di dekat sini di Kubo Iwo. Di Kubo Iwo juga. Punya yang di Kelungkung, ada juga yang di Karangasem, ada yang juga di Beleleng, bahkan satu ada di Ponorogo begitu. Jawa Timur. Lalu kita kembangkan juga di Kelungkung kemarin sudah ada fasilitas yang cukup di sana dan sekarang ini sudah ada yang di Abian Semal. Nah, termasuk kemudian kita ingin mengembangkan kampus Stikom Bali itu ada yang di Abian Semal itu sendiri begitu. Nah, bagaimanapun juga sekarang kan walaupun kita sudah bisa dengan kuliah daring gitu ya, online banyak yang tidak banyak membutuhkan gedung, tapi kan sebagai mahasiswa pengalaman mereka di kampus itu perlu ada human communication gitu. Jadi mereka perlu ada hubungan satu sama lain ya, beratnya itu. Dan ini yang perlu juga ada kegiatan-kegiatan yang menunjang itu. Mungkin kegiatan olahraga di Stikom itu kan ada 34 UKM yang sangat aktif sekali mengadakan kegiatan-kegiatan itu. Salah satu misalnya yang saya selalu sering ikuti itu UKM badminton. Itu setiap tahun ketika mereka mengadakan perlombaan badminton itu yang ikut pun dari Sulawesi Selatan, dari Lombok bisa menghadirkan 500 orang. Wow. Gitu. Jadi ini kan dibutuhkan juga sarana ya, sarana dan prasarana bagi mereka untuk melakukan kegiatan itu. Ya belum lagi UKM tarinya, UKM tabuhnya, UKM yang lain-lain banyak 34. Jadi bisa dikatakan ini tahun ajaran baru ini sendiri akan ada pembukaan kampus baru lagi di Bandung Utara. Bandung Utara. Di Abian Semal. Betul. Baik, Prof, untuk pertanyaan dia nanti kita akan jawab ya. Kita lanjutkan sama Pak Dadang. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361894840 dan juga di 0361894841. Kita akan kembali sesaat lagi.
Oke, masih di Dialog Interaktif bersama ITB Stikom Bali, masih bersama Profesor Bandem. Beliau merupakan pembina Yayasan Widya Dharma Santi Denpasar, dan juga ada Dr. Dadang Hermawan selaku Rektor ITB Stikom Bali. Waktu kita sangat singkat sekali, Prof, katanya sepertinya. Tapi kita harus menjawab pertanyaan dari Dian dari Tabanan, atau siapa yang mau menjawab? Boleh. Silakan. Ya, terima kasih Dek Dian pertanyaannya. Jadi jangan khawatir, tetap semangat. Beasiswa ada 2 sumber. Jadi yang pertama dari negeri atau dari negara atau dari pemerintah lewat yang namanya dulu beasiswa bidik misi. Bidik misi, kalau sekarang katanya mungkin pakai kartu Indonesia Pintar. Jadi itu bisa diakses kapan saja lewat online juga. Nanti kalau misalnya masih kesulitan, bisa konsultasi, tadi ada nomor WA yang disampaikan kepada masyarakat. Silakan menghubungi nomor WA itu untuk meng-apply atau untuk memohon beasiswa kartu Indonesia Pintar atau yang dulu namanya bidik misi. Kemudian yang kedua dari pemerintah pun masih ada, tapi sifatnya setelah mereka atau setelah mahasiswa masuk ke semester 3 yang namanya beasiswa prestasi akademik atau PPA. Itu juga harus di-apply, tapi itu setelah nanti masuk ke Stikom baru bisa nge-apply beasiswa. Kemudian sumber yang kedua adalah beasiswa dari yayasan. Dari yayasan ini tergantung daripada hasil wawancara atau hasil investigasi kami. Ada yang nanti dikasih 25% beasiswanya, ada yang dikasih 50%, ada yang dikasih 75%, bahkan tidak sedikit juga yang dikasih semuanya, dikasih 100%. Jadi kecuali biaya-biaya seperti wisuda, biaya pendaftaran baru itu tidak dikasih. Jadi itu selektif sekali, dan itu kami selalu terbuka untuk itu. Jadi bagi mahasiswa atau calon mahasiswa yang berprestasi dan secara finansial kurang mampu. Jadi secara tidak langsung ini juga menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan beasiswa itu. Ya, betul. Betul. Ya, silakan jadi di-apply. Apakah mau apply yang dari pemerintah atau dari yayasan? Biasanya anak-anak itu ke pemerintah dulu gitu. Kalau pemerintah nggak dapat, baru ke kami, ke yayasan gitu. Baik. Pertanyaan Dian ini tentang online ini sendiri. Sampai kapan ini bisa diakses ini sendiri? Ya, kalau online ini nanti sampai dengan September. Jadi kalau misalnya nanti situasinya udah normal, maka bisa dua macam, bisa online, bisa datang ke kampus. Tapi kalau misalnya selama pandemi ini semuanya kita layani secara online saja. Baik. Pak Prof, ini ada yang ingin ditambahkan tentunya dengan konsentrasi tentang bisnis kuliner gastronomi seperti itu. Jadi saya ingin menyampaikan kenapa kita membuka digital bisnis gastronomi gitu. Karena gastronomi ini kan industri yang paling besar sekarang, dan ini menjadi identitas bangsa gitu. Saya ingat pengalaman ketika saya bersama istri hidup di New York begitu ya. Pada waktu itu pemerintah Indonesia memiliki restoran bernama restoran Pertamina. Ini betul-betul itu wahana, yaitu wadah untuk melakukan diplomasi kebudayaan, karena dengan makanan itu ya keunikannya, lalu kemudian juga autentikannya itu menjadi satu bahan untuk diplomasi kebudayaan. Dan kita pada waktu merumuskan strategi kebudayaan gastronomi ini kita bahas, apalagi Bali ya. Bali ini memiliki 100 lebih jenis makanan. Ya. Jenis lebih makanan, dan kenapa 100 lebih jenis makanan dilihat dari 3 kriteria saja. Satu misalnya ada bumbu bakso yang dimiliki, bakso gede, bakso raja dan lain-lainnya. Kedua daging yang digunakan, dan ketiga pengolahan. Nah, ini penting sekali bagi masyarakat, bagi anak-anak muda kita memahami ya satu gastronomi tradisional untuk kita angkat sebagai salah satu program studi. Wah, ini menjadi alasan ada konsentrasi digital bisnis kuliner ini sendiri ya, Prof ya. Baik, Pak Dadang, bagaimana komitmen dari ITB Stikom Bali ini selama ini dalam mencetak SDM yang bermutu tentunya di bidang teknologi? Ya, jadi kami memang komit dengan masalah kualitas daripada lulusan, karena keberhasilan suatu institusi pendidikan termasuk pendidikan tinggi adalah kalau lulusannya sukses, kalau lulusannya dapat terserap di dunia kerja, kalau lulusannya dapat membuka usaha. Jadi kami sangat konsentrasi, antara lain kami selain dari pemerintah sendiri, dari BAN PT, kami juga sudah apply atau menjalankan sistem ISO International Standard Organization yang bersifat internasional, yang setiap saat mengaudit kami apakah kami sudah sesuai dengan standar-standar yang mereka tetapkan atau belum. Baik.
Itu dia ya komitmen dari ITB Stikom sendiri. Pak Dadang, Prof, terima kasih sudah sharing. Terima bagi kasih mahasiswa. Dekarang ya. Ya, tentunya bagi adik-adik yang saat ini sudah duduk di bangku terakhir di kelas 3 SMA SMK, ini kesempatan Anda untuk mencari sekolah yang paling bagus nah di bidang teknologi tentunya, karena dengan ada konsentrasi dan prodi yang baru lagi dari ITB Stikom, prodi bisnis digital dengan 5 konsentrasi yang ada. Terima kasih bagi Anda yang saat ini di rumah aja saat ini menyaksikan. Terima kasih sekali lagi. Sama Desi dan Karang mengucapkan terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, Om.